Hari Santri adalah awal kebangkitan kaum ulama dengan kaum pelajar atau kaum santri. Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober membangkitkan semangat para santri dan para ulama di Nusantara ini untuk kembali mengobarkan jihad fisabilillah untuk sebagai bentuk kecintaan kepada negerinya. Ada ungkapan dari para ulama kita, hubul waton minal iman. Mencintai negara adalah bagian dari iman. Negara ini adalah negara yang dikaruniakan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di benua Eropa, di Jazirah Arab, di mana Nabi diturunkan, memiliki dua musim yang sangat ekstrim. Saat musim panas, panasnya melampaui batas kapasitas kemampuan rata-rata manusia di Asia. Saat musim dingin berada di bawah suhu yang sangat ekstrim. Tapi Allah menganugerahkan negara yang kita cintai ini musim yang sangat baik. Tempatnya sangat subur, tropis, dengan pegunungan yang menjadi paru-paru dunia. Kita patut bersyukur bahwa tidak ada kenikmatan yang paling nikmat ketika kita hidup dalam keadaan aman, tentram, dan penuh dengan kecukupan. Akan tetapi, semangat para pendiri bangsa ini, semangat para ulama yang mengobarkan jihad pada saat itu, harus tetap dirawat, harus tetap digunakan menjadi kekuatan mental kita. 3 kekuatan yang harus kita bangun untuk membangun mental-mental yang kuat seperti para pendahulu kita. Yang pertama adalah belajar untuk senantiasa mengatur pikiran kita. Pikiran adalah sebuah kondisi di mana tubuh ini dikontrol sepenuhnya oleh pikiran. Kalau setiap hari kita memanage pikiran untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari karunia Allah berupa pikiran ini. Allah selalu menanyakan kepada kita, apalah ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah setelah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya hampir 1500 tahun. Bisa dibayangkan Rasulullah pada saat itu bukan menghadapi orang yang kaya, bukan menghadapi para penguasa, tapi menghadapi orang-orang yang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu bodoh. Karena mereka menyembah orang-orang yang sudah wafat, lalu dijadikan patung Lata, Uja, Manan, dan Hubal, lalu mereka menyembah patung yang dibikin oleh mereka. Artinya, agama ini terletak pada pikiran yang baik, pikiran yang dimanfaatkan. Semakin banyak berpikir kreatif, maka semakin banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Semakin banyak kita memfungsikan pikiran ini, maka kita bisa merenungkan tentang bagaimana cara mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan baik. Para ulama kita bukan tanpa alasan mengobarkan semangat jihad untuk para Nusantara ini, para santri, para pelajar, karena mereka tahu bahwa sepanjang hidup kita berada dalam penjajahan, maka kita tidak memiliki kemerdekaan untuk mengambil keputusan apapun. Maka salah satu di antaranya, gunakanlah kemerdekaan yang Allah titipkan kepada kita melalui perjuangan para ulama ini adalah dengan fungsikan pikiran. Bagaimana pikiran ini bisa produktif? Dengan membaca. Karena ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah Iqra, menandakan bahwa ibadah tidak akan menjadi sempurna kalau kita tidak menambah ilmu pengetahuan. Maka kalian di sini 1 hari belajar, 2 hari belajar, puluhan hari belajar, boleh jadi bisa menjadi bekal bagi kalian untuk di kemudian hari. Masa depan bangsa ini terletak pada tangan-tangan kalian. Masa depan bangsa ini sangat terletak pada kepemimpinan kalian di esok hari. Dan masa depan kalian ini sangat ditentukan oleh hari ini. Yang kedua, jaga perasaan. Sebagai makhluk yang dititipkan oleh Allah, yaitu salah satu di antaranya kolbu, yaitu perasaan. Maka perasaan ini sering digunakan oleh hal-hal yang tidak produktif. Lebih banyak digunakan untuk mengikuti ketidakenakan, ketersinggungan, tidak enak, terus lagi sakit hati dan sebagainya.
Padahal hati ini adalah tempat yang paling mulia untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian pikirannya sudah baik, sudah cerdas, sudah digunakan, tapi tidak mampu mengendalikan perasaan, maka kalian akan tetap dalam kondisi yang tidak baik. Allah selalu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir. Zikir kepada siapa? Zikir kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk generasi ahli pikir, ahli zikir, dan ahli ikhtiar. Berikutnya adalah munculkan kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita sementara, dan orang hanya akan mengenang terhadap apa yang pernah kita tinggalkan dalam kebaikan. Kalau sekedar mengejar dunia, Fir'aun saja kaya raya. Orang jahat saja bisa berlimpah. Orang yang tidak baik saja dia bisa punya kekayaan. Tapi seorang santri, seorang pelajar, cita-citanya bukan itu. Tapi cita-citanya adalah khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaat untuk manusia yang lain. Kenapa kesadaran ini penting? Karena ciri-ciri orang yang linglung itu ada 3. Pertama, tidak tahu dia dari mana. Yang kedua, tidak tahu dia berada di mana. Dan yang ketiga, dia tidak tahu akan kemana. Dan orang yang sadar itu adalah dia tahu bahwa kita asalnya dari Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita sedang tinggal di bumi Allah. Oleh karenanya, tidak ada yang kita pikirkan kecuali Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Karena orang yang sadar selalu memikirkan satu hal, bagaimana setiap aktivitas mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia sumber daya manusia, para pakar memberikan 3 kategori dalam kehidupan manusia itu. Yang pertama adalah membangun karakter, yang kedua adalah membangun etika, yang ketiga adalah membangun akhlak. Karakter bisa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil kalian. Bangun lebih awal, melakukan sholat tahajud, sholat berjamaah, adalah upaya kami untuk membiasakan kalian dekat dengan Allah. Tidak ada hari yang didahului kecuali dia terkait hatinya dengan Allah. Ini adalah upaya kami sebagai Dewan Guru dan sebagai pondok untuk membangun sebuah fondasi kekuatan iman kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah ini, aturan ini bukan untuk kami, tapi untuk kalian. Ikutilah apa yang menjadi aturan, dan aturan itu bisa memberikan kebaikan kepada kalian. Karakter tidak mungkin muncul kecuali dipaksa. Tidak ada sesuatu kebaikan kecuali kita harus dipaksa terlebih dahulu. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk mau taat kepada Allah. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk mau ibadah kepada Allah. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk mau tahajud kepada Allah. Awalnya dia dipaksakan, maka jadilah kebiasaan. Maka karakter inilah yang sedang dibangun oleh Dewan Guru untuk kalian semua. Mudah-mudahan suatu saat kelak para pemimpin negeri ini berada di tangan-tangan kalian. Hari santri adalah waktu di mana kita membangkitkan semangat. Jika para pahlawan pendahulu kita membangkitkan semangat dengan melawan para penjajah, maka kita adalah membangun semangat untuk melawan rasa malas yang ada dalam diri kita sendiri. Dalam sebuah peperangan yang dinamakan Perang Badar, Rasulullah pernah menyampaikan pasca peperangan itu yang diikuti oleh 310 orang dan menghadapi 1000 orang. Sungguh peperangan yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Dengan pertolongan Allah, Allah menurunkan nusrah kepada para sahabat dan Rasulullah. Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah selesai perang, maka Rasulullah menyampaikan, kita baru selesai melakukan perang kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apa lagi? Perang Badar ini sudah cukup melelahkan, sudah cukup capek, banyak musuh, dan perbandingannya sangat jauh sekali, 1:3. Apalagi ya Rasulullah? Apa kata beliau? Perang berikutnya adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Lebih mudah mengalahkan musuh di luar diri kita ketimbang melawan musuh dalam diri kita. Itulah kenapa satu-satunya lawan yang jarang dikalahkan oleh kita adalah malas. Malas beribadah berakibat kita jauh dengan Allah. Malas belajar berakibatkan kita bodoh. Malas bersosialisasi mengakibatkan kita minder. Malas berinovasi mengakibatkan kita tidak maju. Dan semua jenis kemalasan tidak ada yang baik. Maka perjuangan kita adalah melawan rasa malas itu. Siapa yang tidak ngantuk di waktu pagi? Seluruhnya ngantuk.
tapi ada yang melawannya, ada yang membiarkan dia kalah dengan kemalasan itu. Para santri, semua orang akan diberikan sesuai dengan perjuangannya. Orang yang dalam hidupnya mencari kebaikan, maka dia akan bertemu dengan kebaikan. Orang yang mencari dalam hidupnya ingin mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ingat, hidup ini disesuaikan dengan apa yang sedang kita cari. Seandainya kita mencari ridho Allah, maka setiap langkah kita akan menemukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.